Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman negarian yang ada di seluruh penjuru dunia berarti ya, karena followernya mungkin ada di mana-mana. Hai Mas Ade Irfan, selamat bergabung dan selamat kembali menyimak di program rutin negarawan untuk bulan Ramadan pada tahun ini dengan tajuk ngebeduk. Jadi ngebeduk itu negarawan menunggu beduk. Kenalkan teman-teman semua. Selamat bergabung semuanya, selamat sore kembali nih yang baru bergabung. Ada Mas Arya juga nih baru gabung. Kita kembali ketemu lagi nih di program harian, program rutin yang keren banget dari negarawan untuk Ramadan tahun ini dengan tajuk ngebeduk atau negarawan nunggu beduk, yang akan mengundang gitu teman ngebeduk itu para ASN, alumni ASN Academy dan teman-teman negarawan semua untuk berbagi cerita, pengalaman, pengetahuan tentang topik-topik yang sangat beragam. Nah, hari ini nih spesial banget. Oh ya, kenalan dulu ya, saya Ria Oktorina, juga dari negarawan, juga salah satu alumni ASN Academy di batch ketiga kemarin. Hari ini saya akan memandu program ngebeduk dengan tema yang sangat spesial gitu di hari libur ini buat teman-teman ASN. Ini narasumbernya udah datang nih. Tema kita nih saya udah pin temanya Scholarship and Living Abroad 101. Apa sih ini? Bahas all about beasiswa, juga kehidupan tinggal di luar negeri. Nah, dan hari ini juga spesial, ada hadiahnya, nanti kita share. Saya undang dulu nih narasumbernya pada sore hari ini. Belum di request, jadi aku undang teman. Kalau mau komen apa aja, mau jadi pertanyaan, mau uh, apa nah ini nih sudah hadir nih. Aduh, ini well prepare banget sih. Aku mencoba aja ya, jadi kita bersis gitu. Mbak Tika, selamat sore. Iya, selamat sore Uniria. Apa kabar? Puasa kan hari ini? Insya Allah. Nah, Mbak Tika juga ya, masih sehat ya, aman lancar semua. Alhamdulillah aman, lancar. Nah, udah siap ya, hari ini kita mau sharing sekitar 1 jam ke depan dengan tema yang Oke. tadi sudah dipin ini. Nah, sebelum kita masuk diskusi atau cerita-ceritanya, aku mau kenalin Mbak Tifa juga nih untuk teman-teman yang udah menyimak. Udah 600.000 orang nih yang menyimak ini. Artinya nama lengkapnya Mbak Tifa ini Tifa Lelisa Fitri. Jadi beliau ini, Mbak Tifa ini sekarang ASN pasti ya, sebagai kepala bagian kerjasama luar negeri. Wah, cocok banget nih. Ini kayaknya pengalaman sama pekerjaannya cocok sama tema hari ini. Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri Badan Kepegawaian Negara. Itu ngurus kerjasama luar negeri untuk kepegawaian se-Indonesia gitu. Cocok banget kan? Jadi dan di samping itu juga telah bekerja di beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan selama lebih dari 18 tahun. Ya ampun, 18 tahun itu jangan-jangan tuh ada netizen yang umurnya sekarang 18 tahun nyimak gitu. Jadi Mbak sudah di dunia kebijakan publik selama 18 tahun. Berpengalaman dalam mengelola kerjasama luar negeri, memperkuat hubungan internasional antara BKN dengan organisasi kepegawaian dunia. Beliau juga memiliki latar belakang yang kuat di bidang administrasi dan kebijakan publik, manajemen perubahan dan reformasi, serta pengembangan strategi untuk mendorong lebih banyak SDM melanjutkan pendidikan. Wah, ini cocok banget nih. Terakhir, Mbak Tifa ini menyelesaikan pendidikannya Master of Public Policy di The Australian National University di Canberra, Australia tahun 2020. Ini universitas nomor 1 ya di Australia kalau nggak salah aku. Nah, pengalaman kerja beliau selain di BKN pernah. Nah, ini menarik kan nih, nanti kita bahas nih. Pengalaman kerjanya sangat beragam nih, terutama ternyata di Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Kementerian Kesehatan pernah. Terus berhubungan sama malaria juga, malaria kontrol pernah. Beliau juga di Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di Kemenko Kesra. Dulu pernah juga. Dan juga pernah di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di IPB. Kalau pendidikan lainnya gitu ya, dan beasiswa juga banyak. Terbaru ini baru banget di 2022
dari Singapura di program Strategic Leadership and Public Governance Program. Kemudian juga ini barengan sama aku nih, kita program Indonesian Public Sector Leadership Initiative dari Atlas Corp kerjasama sama US Embassy. Dan juga beberapa beasiswa di Vietnam. Ini berarti studi singkat ya Mbak ya, di Chili, di Australia sendiri gitu. Terus di UK juga pernah nih Global Government Summit, kemudian di Washington DC juga terkait transparansi, dan juga pernah menjadi tutor di Canberra waktu studi di Australia ya ini Mbak. Ya. Dan juga jadi tutor Pro Cindy namanya. Ini program juga untuk pemuda Australia dan Indonesia. Banyak banget nih pengalamannya, luar biasa. Oke, Mbak Tifa, ini banyak banget ya pengalamannya. Aku udah bacain CV-nya tadi gitu. Nah, hari ini kan tema kita tuh soal beasiswa, spesifiknya mungkin beasiswa luar negeri ya, karena kita juga akan spoiler kehidupan di luar negeri dari cerita Mbak Tifa tadi. Biasanya tuh kalau kita bicara soal beasiswa gitu tuh, kenapa sih Mbak, menurut Mbak Tifa ini kita perlu gitu harus dapat beasiswa gitu dari pengalaman Mbak Tifa? Ya, banyak sih yang apa namanya alasan kenapa kita perlu mendapat beasiswa. Sebenarnya saya apa namanya nggak langsung menjawab, tapi saya kasih kisi-kisi dikit. Jadi untuk memilih sekolah itu banyak yang kita apa namanya pertimbangkan. Misalnya jurusannya, kemudian apakah itu beasiswa karena hal ini penting karena biaya di sekolah di luar negeri itu nggak bisa dibilang murah. Kemudian kampus tujuan kita kayak gimana, dan kemudian juga luruskan niat dan juga perlu restu dari keluarga. Saya sebelum dapat AS ini sebenarnya saya dapat sekolah di Thailand, tapi nggak dapat restu, nggak dapat restu dari ibu saya terutama. Saya sempat apply juga di Amerika, nggak direstuin juga, tapi begitu di Australia direstui. Terus kemudian kita juga harus mempertimbangkan strategi-strategi untuk mendapatkan beasiswa. Misalnya kita harus mengetahui diri kita sendiri, passionnya apa sih, kemudian future landscape kita tuh kayak gimana, goals kita seperti apa. Kemudian kita juga harus riset atau target your destination. Misalnya kayak tadi, university kita mau target yang rankingnya atau mungkin yang spesifik jurusannya. Kemudian persyaratan beasiswa, kalau kita memang mau ngambil beasiswa tentu saja mau. Kemudian action, do it now, sometimes later become. Jadi sebisa mungkin requirement dan segala macamnya itu apa namanya pertimbangkan dengan baik. Ya, apa kita beasiswa harus ngambil beasiswa. Jadi beasiswa itu individual capacity building, memacu kita untuk mencapai individual capacity building, karena kita juga akan mendapatkan first hand knowledge, kemudian kita di sana independence dan tentu saja disiplin. Kemudian time management. Jadi kalau beasiswa itu ketat banget, time management itu benar-benar apa namanya suatu kewajiban, karena beberapa beasiswa kalau misalnya tak lulus satu mata kuliah bisa di drop beasiswanya dan lain sebagainya. Jadi time management ini penting kalau untuk beasiswa. Yang non mungkin agak luar di yang satu ini. Kemudian juga institutional capacity building. Jadi kita juga dapat meningkatkan indeks profesionalitas dari institusi kita sendiri. Kemudian community empowerment, selain kita juga bisa domestic connection, kemudian menggapai worldwide information. Lalu juga networking, karena saya sering bilang ini, termasuk sering bilang juga di ASNA, your network is your net worth. Jadi dengan beasiswa ini juga kita bisa menjalin banyak jejaring, karena biasanya beasiswa kalau saya beasiswa Australia Award ini kadang-kadang kita sering dikumpulin nih sama penerima beasiswa Australia Award dari negara-negara lain, jadi bukan dengan HS Indonesia. Kemudian kita juga live with evidence, jadi kita bisa mengalami life experience, kemudian
culture di negara tersebut. Dan lain itu take home pay. Jadi beasiswa ini ya, jadi selain kita dapat gelar, kita juga bisa dapat dolar. Jadi ya gitu kira-kira Uniria kita butuh beasiswa. Oke, thank you. Ini udah lengkap, ini banyak banget informasi tadi aku Kemudian sampai kalau nyatet loh. kita mau memilih beasiswa, gimana sih? Sebentar. Oke, kayaknya tuh kita Mm-mm. nge-lag gitu tadi. Gimana? Itu ada pertanyaan kayaknya. Iya, ya, bentar. Mm-mm. Bentar. Ini kayaknya kita tuh tadi ada jeda Oke. gitu. Jadi ini Mbak Tifa udah udah banyak banget nih informasinya barusan dari gimana milih sekolahnya, terus kenapa kita dapat beasiswa, bahkan sampai udah apa yang harus disiapin gitu, sampai manfaatnya ya ke networking. Tadi kita dapat live evidence juga gitu. Sebelum ke diskusi ini aku mau mungkin biar nggak iya, ini sebelum ke teman-teman di chat ya, lanjut aja nanti dicek. Artinya tadi tuh yang aku suka banget sih Mbak Tifa, itu mungkin suka lupa juga teman-teman yang pengen apply gitu, Mbak Tifa menggarisbawahi pentingnya niat sama restu gitu ya, karena pengalaman Mbak Tifa menarik banget, ternyata tuh pernah apply atau dapat beasiswa di beberapa negara lain. Nah, ternyata ada faktor non teknis nih teman-teman, yang perlu juga di apa dipersiapkan, itu restu ya orang tua, atau kalau udah menikah mungkin pasangan, anak-anak, keluarga gitu. Nah, di pengalaman Mbak Tifa tadi aku highlight itu sangat menentukan. Kemudian nah ini jadinya menarik nih. Aku langsung aja nih. Kayaknya teman-teman udah semangat nih pada nanya nih ada Mas Gun nih nanya gitu. Nah, ini balik lagi ke soal memilih sekolah tadi, sebenarnya nyambung sama bahasan pertama tadi. Nah, kan universitas di luar negeri itu banyak banget nih, kata Mas Gun, program studinya banyak, fokusnya banyak, semuanya mungkin ngaku bagus-bagus dan memang bagus-bagus gitu. Nah, apa sih kriteria yang digunakan untuk sampai akhirnya milih satu universitas gitu? Mungkin Mbak Tifa mungkin sampai akhir pilihnya NU gitu ya, seperti itu, atau mungkin tips buat teman-teman yang ada di sini, silakan. Mbak Tifa tuh suaranya nggak masuk di aku loh. Ya, ini Ah, ini jarang aku ceritain ke orang-orang kenapa akhirnya akhirnya berani NU. Oh, nggak masuk masuk nggak sih? Sekarang masuk. ya, ya. Sekarang udah. Sekarang udah. Oke. Jadi Udah ada tapi beberapa delay gitu loh. kenapa akhirnya berani ke NU. Jadi tuh nggak berani. Halo. Oke. Sebelum Aduh, serem banget. Mbak Tifa tuh Mbak, Mbak Tifa bentar, halo, itu Mbak Tifa nggak kedengeran sama sekali, delay gitu. Kayaknya uh, Mbak Tifanya putus-putus Mbak, sebentar, apa sebentar, boleh sebentar. uh, pindah tempat, Sebentar. atau mungkin uh, keluar dulu masuk lagi boleh juga. Aku ganti connection dulu. Siap-siap, kami Aku menunggu. nanya Ini aku udah ganti rame banget connection. ya, Masya Allah, ini banyak banget nih, ini panjang-panjang lagi Delay, pertanyaannya. masih delay ya? Masih Tapi delay. Mbak Tifa apa nge-lag gitu di Sebentar, aku, coba aku cek. muter-muter. Kalau sekarang masih delay nggak? Aku, aku ganti ini dulu. Ya, Apa-apa, atau sebentar, di sebentar. jadi sambil Mbak Tifa nyari koneksi nih teman-teman, tadi di awal Sebentar, udah aku sharing kayaknya tips mau nih, pindah lengkap dulu banget sebentar. sih Mbak Tifa Oh iya, sharingnya dari awal, pentingnya niat sama restu keluarga gitu ya, orang tua mungkin atau pasangan, kemudian juga apa
perlu menyiapkan ini hal-hal terkait apa time management, karena nanti ada apa namanya, kita punya target juga ya terkait studi karena pakai beasiswa. Sampai Mbak Tifa juga sharing tadi soal manfaat yang banyak banget kalau dapat ini, seperti kita dapat networking, kemudian juga apa live with evidence yang ngerasain juga langsung culture tempat kita tinggal. Jadi kita nggak cuma dapat materi studi, mungkin kita belajar public policy atau belajar apa gitu, tapi juga dapat Udah masuk belum? apa pengalaman Sekarang udah jelas. pengalaman gitu. Cukup jelas. Belum. Coba Mbak tes. Kalau belum nanti Tapi itu kotak-kotak itu di aku. Atau coba dimatiin aja Mbak videonya udah. biar apa sinyalnya nggak terlalu ini. Lancar nggak? Sebentar. Halo? Sebentar. Siap, siap, siap. Jadi Sebentar. apa? Ya, kita nunggu Mbak Tifa dulu. Bentar, Boleh loh oke. teman-teman, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih soal kenapa. Uh, Kok kotak-kotak? hmm, coba Mbak, ngomongnya agak panjang gitu. Sebentar. Nih, udah mau hujan. Mungkin ngaruh ke sebentar, tak matiin dulu Oh, videonya. ya, ini suaranya lebih lancar sih Mbak kalau tutup Hmm. kamera gini. Kalau ini jelas. Ini Oke, sekarang siap. udah jelas. Gak apa-apa Mbak, ini Terus udah lancar kok. mau hujan gitu matiin aja nggak apa-apa ya? Tapi kameranya dimatiin aja. Oke. Kan ada fotonya. Jadi tadi sampai di mana ya? Amnesia. Masih mungkin diulang aja nih Mbak ya, Iya, karena iya. tadi Nggak nge-lag apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Jadi karena banyak pilihan sekolah atau universitas, itu kriterianya sampai ke universitas pilihan. Silakan Mbak. Oh iya, ha-ha. Jadi tadi kan kenapa akhirnya ke Australia itu ya itu karena restu. Dan kemarin apa namanya? Thailand nggak direstuin, US nggak direstuin, tapi mungkin juga ada alasan sentimental karena kakak-kakakku sekolah di Australia 2 orang. Kemudian lokasinya dekat kalau Australia itu. Saya kalau setiap libur semester itu pulang. Libur semester di Australia kan lumayan lama-lama, sebulan 2 bulan itu lumayan ada di rumah. Kemudian iya gelar dan dolar karena sekolah di Australia itu memungkinkan kita juga bekerja asal nggak ganggu ganggu jam sekolah, dan juga itu ada ketentuannya di visa, jangan sampai melanggar ketentuan di visa sendiri karena student visa itu kalau nggak salah nih saya lupa 20 jam per minggu apa ya boleh kerjanya, saya lupa, tapi itu di masa studi. Kalau selain masa studi itu bisa cari bukan kerja bagai kuda lagi, kerja bagai unicorn juga nggak masalah gitu kalau selain di waktu apa namanya sekolah, di waktu aktif kuliah. Kemudian bagaimana tadi sampai akhirnya ke NU ya. Itu by accident. Sebenarnya Iya. itu by accident karena saya sebenarnya nggak berani ke NU takut. Kan NU terkenal ya, number one university in Australia gitu-gitu dan segala macam. Itu sebenarnya NU itu pilihan terakhir banget, pilihan yang terpaksa. Jadi sebelumnya saya itu di Melbourne. Apa namanya? Apply-nya Melbourne dulu, tapi nggak diterima di Melbourne. Karena Melbourne nggak punya eh, apa namanya program yang non linear. Saya kan nggak linear dengan S1. Melbourne itu nggak dia. Untuk awalnya saya pilih public administration dan dia tidak ada jalur untuk yang non cognate non linear itu dia nggak punya. Akhirnya konsul sama academic advisor di Australia Award, kata dia gini, ya udah NU aja, kenapa pindah-pindah lagi, kenapa coba-coba yang lain, udah NU aja. Begitu NU langsung diterima. Jadi ya itu apa namanya emang udah jalannya ke. Oke, oke. Sambil Mbak Tiffany sinyalnya maksudnya aku rekap dulu, menarik banget nih kasusnya Mas Tifa nih, menjawab pertanyaan Mas Gun. Mbak Tifa ini
akhirnya dapat NU justru karena dia punya latar belakang nggak linear S1-nya gitu sama pilihan S2-nya, dan di universitas lain uh, menuntut kelinearan. Nah, ternyata tuh kita penting juga lihat ya, ini catatannya buat semua, mencari apakah kampusnya menerima spesifikasi tertentu kayak linear. Kadang kan nggak harus linear gitu ya. Misalnya S1-nya harus public policy juga, S2-nya public policy atau public administration. Nah, ternyata di NU itu boleh banget nggak linear. Ini Mbak Tifa udah balik belum? Nah, mungkin nanti kita pengen tahu juga nih S1-nya Mbak Tifa apa sih kok bisa kemudian nggak nilinier tadi, kan aku juga mungkin teman-teman pengen tahu nih. Uh, Mbak Tifa, Yes, jadi menangis. Oke, udah. iya, Udah di sana kah? udah, udah. Oke, Mbak. Mas Gun ini ya, menjawab ya Mas Gun. Iya, sudah rezekinya di NU, apa sih bacaannya nih Mbak? NU, Kalau di Anu kan jangan nggak mungkin jangan, ya. iya. NU. Kalau kalau dipakai di Indonesia mungkin agak malu pakai kaos Anu. Ih, apaan tuh kok Anu? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ade nih. Mas Ade Irfan tanya tuh kok sebenarnya tuh bedanya kuliah kita di luar sama di dalam negeri itu gimana sih, dan kenapa akhirnya milih di luar negeri kok nggak di dalam negeri aja gitu Mbak Tifa? Eh, bedanya. Sebenarnya sama aja ya, cuman saya pilih sekolah di luar dan pilih di apa namanya? Pengen merasakan yang world class university dan pengen sekolah di tempat yang apa namanya? English speaking country gitu. Jadi selain juga world class university, saya juga pengen sekolah di yang benar-benar English University dan environment-nya sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi pengen tantangan yang baru lah. Terus kalau di luar negeri itu sekolahnya enak ya. Jadi kita selalu dosen-dosen tuh gini. Eh apa namanya? Nggak lagi baca komennya Arya. Eh komen lagi. Dosen-dosen luar negeri itu selalu gini, tanya aja, nggak usah malu-malu. Karena kan orang Asia terkenal suka malu-malu ya kalau lagi kuliah, terus malu-malu nanya gitu, senggol-senggolan dulu baru mau nanya. Dosen-dosen selalu encourage kita, nggak usah malu, there is no stupid question, pasti gitu ngomongnya sih. Jadi kita sebenarnya bebas nanya apa aja, and they are more than happy to help, gitu sih Uni. Sebenarnya sama aja, cuman ya perbedaannya di situ paling. Oke ya, pengalamannya beda gitu ya. Apa ya pasti ya karena kondisinya. Jadi Mbak Tifa juga tadi Mas Ade punya apa niat atau alasan spesifik tertentu, pengalaman di World Class University, English countries gitu. Mbak, sebelum pertanyaan berikutnya ini agak teknis, kita ini kan soal tadi rata-rata soal milih kenapa sekolah, kenapa beasiswa. Nah, kenapa Australia tadi udah dijawab. Cuma kenapa AS sih Mbak, nggak LPDP gitu ya, atau beasiswa lain yang bisa ke Australia, kan ada juga ya beasiswa dari Iya. kampus gitu. Nah, mungkin bisa sharing ini sekalian sosialisasi beasiswa AS yang mungkin sedang buka juga ya kalau nggak salah Uh, nih, terakhir iya, akhir iya. bulan ini. AAS buka dan terakhir tutupnya akhir bulan April, iya benar-benar akhir bulan ini. Kenapa AAS? Jadi AAS itu udah lama banget ada di Indonesia dan berliku-liku berliku-liku. Dulu namanya AIDEP kalau nggak salah. Kakakku dapatnya yang AIDEP, terus kakakku yang satu lagi dapatnya ADS. Setelah berganti nama jadi ADS, terus aku yang dapat AAS. Jadi itu udah lama ada di Indonesia dan menurut aku dia beasiswa paling generous, paling full board di antara yang lain. Duitnya lumayan gitu kan, bisa kipas-kipas. Duitnya lumayan, terus dia banyak banget fasilitasnya. Jadi sebelum kita berangkat, kita dikasih pelatihan dulu di Indonesia. Pelatihan bahasa Inggris, kemudian bagaimana sih kehidupan di sana dan lain sebagainya. Aku dapat di Jakarta waktu itu 6 bulan. Pelatihan ini tergantung dari nilai IELTS yang kita dapetin. Kebetulan IELTS-ku pas-pasan, jadi dapetnya lumayan lama, tapi itu lebih enak jatuhnya karena kita diajarinnya jadi jauh dari dasar banget diajarinnya. Diajarin noun tuh apa. Sebelum noun harus ada kata sifat atau kata apa, sampai diajarin yang dari mendasar banget kalau dapat yang 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu kita bebas dari apa namanya, dari kantor, dapat ST, dan dari Australia juga kita bayar kita juga selama 6 bulan di Indonesia. Kemudian begitu kita nyampe di Australia,
apa namanya, kita dapat introductory academic program di sana selama sebulan. Jadi khusus yang dapat AAS itu dapat lagi kayak semacam matrikulasi di Australia selama kurang lebih sebulan. Kemudian yang lain kita semua ditanggung visa dan segala macam, bahkan apply ke kampusnya pun di apply-in gitu sama Australia. Jadi kita tinggal duduk-duduk aja, tidur-tiduran aja, entar kita tinggal tinggal dapat update diterima apa enggak gitu-gitulah. Kemudian kita juga dapat kalau master 2 tahun itu dapat fasilitas reunion airfare. Jadi tiket pulang kampung di tahun pertama. Jadi di semester kedua itu dapat tiket pulang kampung gratisan. Waktu itu ada kesalahan teknis dari kampus, akhirnya aku dikasih Singapore Airlines yang lumayan mahal banget harganya. Jadi itu kesalahan teknis dari Australia Award waktu di Australia kemarin. Kemudian biaya hidupnya lumayan. Terus oh ya, selain biaya hidup kita juga dapat tambahan biaya tutorial. Jadi kalau misalnya kita ada mata kuliah yang kita kurang paham, kita dapat kalau nggak salah nih aku lupa ingat $500 ya satu semester lupa. Jadi kalau kita ada yang kita nggak paham, kita bisa apply-kan itu, kemudian nanti mereka carikan tutornya atau kita rekomendasiin tutornya. Saya mau tutornya si ini, mata kuliahnya ini karena saya misalnya kesulitan memahami ekonomi lah dan segala macam. Kemudian penelitian lapangan juga dibiayain kalau kita master by research atau PhD. Oh, begitu kita nyampe di Australia kita dikasih namanya living allowance yang pertama kali dikasih $5.000. Itu kepakainya kalau kita karena kan itu pertama datang ya, mungkin kita belum punya rumah atau belum sampai akhirnya kita harus tinggal di hotel hotel yang inilah yang mungkin kurang affordable. Jadi kita pertama datang kita dikasih $5.000. Banyak banget fasilitas Australia Award dan selama kita di sana kita di maintain. Jadi kita kalau misalnya mereka ada kegiatan apa, kita bisa minum dulu Mbak Ria, salah masih puasa. Kalau misalnya ada kegiatan di sana, kita biasanya diinfoin. Misalnya kayak kemarin ada kegiatan dari Kamboja, jadi Australia Award Kamboja itu ada kegiatan di Canberra kalau nggak salah, kemudian kita dihubungin nih yang Australia Award sedunia dihubungin mau ini nggak, mau jadi panitia nggak di acara itu gitu-gitu. Kemudian juga dapat fasilitas untuk program-program lain Australia. Dan setelah itu kita juga tergabung di Australia apa namanya Global Alumni. Jadi itu banyak fasilitas. Oh iya, Uniria kan juga salah satu alumni Australia nih, IMAP. Nah, kita juga dapat fasilitas untuk yang namanya apa ya lupa aku, grant apa sih? Australia Grand Ya, Scheme. Australia Grand Scheme itu kalau nggak salah 100 juta untuk satu project. Gitu sih, masih banyak kalau mau diinin berlembar-lembar lah. Banyak banget. Makanya aku cinta Australia Award. Iya, tapi keren banget memang ini memvalidasi informasi yang sering aku dengar sih kalau AS itu memang beasiswa Sultan. Iya, Sultan, benar Sultan. Itu karena fasilitasnya, terus visanya juga katanya ini ya, visanya itu kita kayak penduduk, pokoknya visanya itu kayak istimewa gitu ya, maksudnya kita dianggap iya. tamu. Nah ini yang mau aku garis bawain. Kita dianggap karena kita kan dapat visa Australia Award dari pemerintah Australia, otomatis fasilitas yang kita dapetin sama kayak kurang lebih sama kayak penduduk Australia. Nah kemarin kan aku di sana tuh sempat ngalamin pandemi ya, jadi kita tuh benar-benar ditanyain hampir ada email, hampir tiap hari ada email, are you okay dan segala macam. Kalau butuh bantuan untuk mental health dan segala macam, please feel free untuk apa namanya email kita dan lain sebagainya. Dan juga pas kita pulang ke Indonesia yang akhirnya harus pulang itu setelah lulus, kan aku mintanya aku naik bus aja deh dari Canberra ke Sydney gitu kan, karena aku malas banget nginep lagi di Sydney gitu. Mendingan berangkat pagi, ambil pesawat yang Sydney jam 11-an masih cukup lah. Ditolak sama Australia Award. Mereka lebih milih aku nyampe Sydney H-1, kemudian dibiayain hotelnya dan segala macem, karena mereka bilang kita nggak mau put you in a risk katanya. Kayak sampai gitu banget lah, sampai dimanjain banget. Padahal kan itu cost-nya jauh lebih gede. Tapi mereka lebih milih kita aman karena sangat bertanggung jawab kepada awardee-nya. Gitu, Uni. Iya, betul, dianggap presiden. Keren banget nih. Jadi ini kayaknya beasiswa AS ini sangat harus dicoba ya, karena banyak banget fasilitasnya yang lebih dibanding beasiswa lain. Kemudian juga pokoknya dicoba nih buat teman-teman mumpung masih sedang buka nih 29 April ya kalau nggak salah. Ininya boleh banget dicoba.
Ya, pertanyaan yang masih relate soal beasiswa ya, AAS ya. Biar baru nanti jadi dikelompokin gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak bentar. Mbak Mbak Ifah. Tadi Mbak Ifah yang sebelumnya belum dijawab kok karena itu teknis nanti. Kita bahas AS dulu. Karena Mbak Tifa ini pas banget biasanya AS dan lagi buka. Tadi udah dijelasin kalau itu beasiswa sultan mm, gitu ya. Banyak banget tasnya nih Mbak Ifah nih nanya nih Mbak Tifa. Beberapa orang bilang AAS itu beasiswa goib. Mbak alias udah pengumuman udah lama nggak lulus. Apa bener oh Mbak? Nah enggak, ini mau konfirmasi nih besok sama gue Mbak. lucu banget besok gue. Enggak. Sangat transparan ininya apa namanya prosesnya dan sejak aplikasi online itu kita dimudahkan lah karena aplikasinya kan online kemudian tapi perlu diperhatikan setiap tahun biasanya ada update. Kalau dulu pas aku pertama kali itu apply 2017 itu ada satu tambahan baru yaitu butuh surat kayak eh, nomine apa ya nomination letter from kantor gitu. Jadi ada surat yang isinya mengizinkan yang bersangkutan kalau lulus dibolehin pergi ke Australia gitulah ya isinya. Dan terus sekarang juga ada tambahan lagi tahun ini aku baca-baca lagi iseng-iseng. Tahun ini tuh ada tambahan khusus PNS harus melampirkan surat penerimaan CPNS. Karena kan kita terikat yang 2 tahun itu. Gimana sih? Lupa aku 2 tahun yang baru boleh apply sekolah gitu-gitu loh. Nah itu soalnya itu Oh, peraturannya dinamis dan selalu berkembang mengikuti zaman. Tapi kalau beasiswa goib itu enggak. Kalau dulu ini kan aku apply AS ini yang ketiga kali nih. Dulu awal lulus 2004, lulusnya udah lama banget. 2004 apply dan itu masih ngirim-ngirim berkas. Jadi ngirim berkas ke Jakarta. Aku kan dari Bali ya, aku kirim ke Jakarta. Kemudian dulu tuh ada tulisannya gini, apa kita udah tahu deh kalau terima amplopnya kecil, amplop putih yang kecil itu, yang amplop duit yang kecil, itu pasti nggak diterima. iya iya Itu iya pasti iya. nggak diterima karena tulisannya gini, Iya. mohon maaf Anda tidak diterima. Tapi kalau isinya amplop coklat yang gede itu diterima karena kita harus ngisi lagi formulir kesedima, formulir ini itu yang harus dibalikin. Jadi aku 2 kali dapat amplop kecil itu dan lama banget baru aku buka karena aku tahu ini nggak diterima. Tahun 2004, kemudian apply lagi 2008 bareng kakakku terima, dia diterima yang 2008 sorry 18 ya no 8 2008 dia diterima yang master apa udah S3 sih dia 2008 tuh oh master jadi aku terima amplop kecil dia terima amplop gede kakakku jadi ya udah aku lama baru aku buka seminggu lah baru aku karena aku tahu itu nggak diterima waktu itu masih baper-baper gitu kan kalau terima sekarang mah apa terjadi beranilah ngebuka itu apa namanya hasil tapi enggak kok uh, Ya Mbak Iva ya. Jadi cukup transparan. Aku juga mau sharing pengalaman. Aku pernah apply ADS loh Mbak Iva tahun 2013 uh, atau 12 gitu ya. Masih ya ngirim semi online ya gitu. Kayaknya ada isian tapi ada berkas. Terus aku dapat amplop putih itu juga sampai sekarang aku simpan. aku juga masih ada itu Pernah sekali kenangan tapi habis itu nggak coba lagi. Jadi dari pengalaman itu aku lihat mereka malah apa sangat maksudnya menjelaskan gitu dan tetap masih semangat di surat betul itu sih aku lihat. uh, Nah, jadi Mbak Iva ini kalau informasi dari Mbak Iva tadi juga cukup jelas ya, berarti itu nggak benar uh, gitu ya. Jadi apalagi sekarang ya pakai itu semua kan, online pakai aplikasi online dan semua. ini Nah, ini kita tanya lu yang masih salah. sebagai Nah, Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mas Eri underscore Winardi. Batasan usia minimal IPK S1 dan kalau sudah berkeluarga, ingin boyong keluarga, saran terbaiknya gimana ya? Untuk AS ini ada kampus. Oh, ditanyain kampus mesinnya di mana saja. Nah, ini agak spesifik nih kriteria AS soal usia, IPK. Nah, ini ya apalagi yang bikin AS beda nih, Pak, dari beasiswa lain? don't worry be happy AS nggak ada batasan usia jadi Yeah. ya tapi kita harus menyesuaikan juga dengan aturan Putus. Jadi tadi kalau soal batas usia ini salah satu kelebihan AS lagi ya teman-teman tadi Mbak Tifa. yes Mbak Tifa putus-putus Mbak. sekarang udah benar Udah iya udah udah. udah mulai rintik-rintik nih gerimis mengundang nah untuk IPK itu minimal 2,9 tapi ada pengecualian beberapa apa namanya kayak geographic fokus areanya AS itu kan
Indonesia Timur, kemudian eh, mana lagi ya? Saya lupa. Indonesia Timur tuh Maluku. Tematik itu kayaknya Kenapa? ada tema juga kan, kayak Ya tahun tahun ini ini tuh COVID temanya soal COVID pandemi recovery gitu-gitu ke tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. jurusan lain. Terus tadi apa ya? Oh, sudah Soal keluarga. berkeluarga. Banyak teman-teman yang bawa keluarga itu eh ini teruntukan AAS lagi, seluruh visa keluarganya dibiayain AAS, tapi tentu saja biaya hidup tidak ditambah, tentu saja harus bekerja sebagai unicorn di sana. Tapi jangan jangan khawatir, teman-temanku di sana tuh banyak yang bawa keluarga dan misalnya suaminya kerja, istrinya yang suaminya kerja, suaminya kuliah, istrinya yang kerja dan banyak kok, banyak misalnya bikin makanan, kalau istrinya juga masak, kemudian kerja di hotel dan lain sebagainya. Kayak aku dulu pernah di stadion itu mungut-mungutin sampah dari stadion. Aku juga sempat jual makanan, sempat jadi guru juga, guru bahasa Indonesia di sekolah di Australia dan lain sebagainya. Oh, pernah jadi babysitting juga aku dulu. Iya benar. Wow, Jadi banyak dicoba sih, iseng-iseng berhadiah. Terus kampus mesin, aku nggak hafal ya kampus mesin mana aja. Tapi di Australia Australia Award itu, eh suaraku hilang ya? Oh, enggak, soalnya lancar. dirimu kayak berhenti gitu. Aku pikir aku nge-lag. Tapi Australia Award ini Nah, dia semua kampus oke, maksudnya semua kampus boleh apply di semua kampus di Australia. Jadi karena Australia Award ini tidak memandang kampus lo itu group of eight apa bukan, kampusmu itu ranking sekian atau bukan, karena kan ranking itu berdasarkan kriteria tertentu, ada yang masuk ranking tinggi tapi dia sebenarnya kampus yang sangat oke di spesifik kelautan, misalnya kayak James Cook University di Queensland itu dia spesifik kelautan tapi dia nggak masuk ranking sekian ratus dunia, itu enggak, tapi dia sangat spesifik dan lulusannya wow top top banget. Di Australia Award itu mencakup semua kampus di Australia, tidak memandang ranking dan segala macam. Australia Award mencakup semua. kalau dilihat-lihat nih beasiswa AS ini inklusif banget ya, soal pilih kampus, soal Ya, usia gitu ya. disabilitas Banyak dan lain banget sebagainya. pembatasnya. Tapi seperti ini ya pasti ketat banget ya, Mbak Mm-mm. Diva. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas soal AS. Kita bahas AS Ya. juga teman-teman. Kalau asuransi jiwanya gimana nih ini Mbak Siti Prabawati? Dan keluarga ditanggung juga nggak dari Kalau AS? asuransi jiwa yang ditanggung hanya aplikan aja. Keluarga nanti tinggal upgrade sendiri dari yang bersangkutan. Dari awardee-nya nanti yang upgrade upgrade status visanya. Nambah duit sendiri gitu. Oke, nah, eh, iya, ada sih tapi perlu di-upgrade ya. Ini beberapa pertanyaan teknis AS ini udah selesai semuanya sih kayaknya. Nih mungkin kita ke ini, ke sebelum ke teknis lain nih soal beasiswanya secara umum. Mm-mm. Ini ada beberapa pertanyaan nih soal motivation statement dari Mbak Iva sih tadi. Mbak Iva nanya nih, aku bacain ya, balik ke atas. Uh, Wait, nih gimana sih membuat motivation statement atau personal statement yang begitu menarik sehingga bisa memikat pemberi beasiswa? Nah, Ya. ini gimana? Ini pertanyaan semua pemburu Iya, beasiswa nih. itu kita harus sering-sering riset, riset, and riset. Jadi jangan bikin personal statement yang B aja gitu, karena kan yang apply banyak banget. Jadi biasanya kalau eh, reviewer beasiswa itu, kalau dia sekali ngebaca gini, personal statement yang kuat, kita Ya, bikin terus dulu, dan kemudian cari kontribusi yang real and tangible. Kemudian kita biasanya jangan langsung submit, tapi kasih baca, minta tolong orang lain baca lah, proofread. Kemudian personal statement ya, jangan tulis gini. Kenapa kamu perlu beasiswa ini? Ya, aku ingin meningkatkan pendidikan, titik. Semua orang di dunia juga ingin meningkatkan pendidikan gitu kan. Tapi what specific about that gitu? Apa sih bagian mana yang ingin ditingkatkan? Terus bagaimana kontribusi kita? Karena kita ini beasiswa Australia Award, jangan cuma kontribusi kontribusi kita ke Indonesia doang, tapi apa kontribusi kita nanti ke misalnya nih ke Australia, kemudian
ke yang lain lah. Dan kemudian jangan misalnya ditanya apa rencanamu 5 tahun ke depan atau apalah, jangan cuma bilang enggak saya mau tetap di sini aja, jelas aja nggak diterima karena kan Australia itu menyiapkan pemimpin gitu, mereka pengen dipantau lulusannya itu udah nyampe mana nih progresnya dan segala macam. Jadi kita harus bisa menunjukkan juga kalau kita punya goals ke depan, misalnya nih akan step naik ke jenjang apa dan lain sebagainya. Kita harus punya goals itu gitu. Jadi jangan yang B aja. Nah, ini nanti Uniria bocoran dikit. Uh, salah satu nanti yang hadiah yang Uniria dan aku kasih nanti, ternyata juga akan melihat personal statement yang teman-teman bikin. Kemudian kita juga akan mengoreksi udah cukup dalam atau bukan gitu-gitulah. Untuk hadiah nanti. Nah, siap. Aduh, menarik nih. Jadi memang butuh ini ya, persiapan ya, riset Kak, dilatih, dijawab dulu, dilihat dilihat baca-baca lagi, dibaca orang lain. Jadi nggak ada rumusnya gitu selain dicobain, dibuat, dilatih sampai kayak naik sepeda ya berarti ya. Mungkin salah-salah dulu jatuh nanti sampai akhirnya bisa bikin. Betul. Iya, iya. Nih, aku nyari pertanyaan terkait pendaftaran. Ini ada lagi nih, biar nggak hilang nih, dari Mas Gilman Zen. Bagaimana nih Mbak Tifa adaptasi kuliah di luar negeri, sulit atau enggak? Culture shock gimana? Culture shock gimana? Terus ekosistem pelajar Indonesia di luar negeri gimana? Pengalaman Mbak Tifa di Australia gimana? Oh iya, banyak banget. Adaptasi kuliah di luar negeri. Nah, ini apa namanya? Kita akan selalu mengalami yang namanya culture shock. Dari rumah kita happy nih, asik mau ke luar negeri dan segala macam. Terus kita akan mengalami yang namanya honeymoon stage. Happy dulu, kayak aku nih segala pelang pintu juga difoto, kemudian kita pose-pose lah di semua aneka pelang penyeberangan juga difoto, bus difoto, burung-burung difoto, karena di Australia itu burungnya banyak banget dan bebas, cakep-cakep. Jangan dikasih makan, itu nanti kena denda. Kemudian apa tadi? Oh, culture shock. Kemudian kita akan mengalami waktu masuk nih, waktu pertama kali masuk akan mengalami yang namanya frustration stage. Karena pas masuk orang Australia itu kan ngomongnya cepet banget ya, cepet banget. Aku yang tadi aku bilang kita dapat kelas sebulan itu, introductory academic program itu, terus aku nanya temanku yang lain, lo ngerti nggak dia ngomong apa? Aku sampai bilang gitu. Terus temanku bilang ini, aku nggak tahu dia ngomong apa. Di situ kita langsung berpegangan tangan, you are not alone. Jadi aku tuh frustasi sendiri gitu. Ini ngomong apa ya? Tapi aku sebenarnya nangkep yang dia maksud, tapi tidak nangkep perkata yang dia maksud. Anxiety di sana. Tapi kemudian banyak adjustment stage atau kita akan mengalami adaptation stage. Naik lagi apa namanya? Karena kita sudah beradaptasi di sana. Ya aturan-aturan di sana tentu berbeda. Temanku dulu pernah kena denda gara-gara roda mobilnya hanya nyentuh dikit garis pembatas parkiran gitu. Padahal kan itu ya lah cuma nyentuh doang. Ya karena itu dianggap menghalangi hak orang lain membuka pintu. Itu sampai segitunya dendanya kalau nggak salah $100. Terus kecepatan juga dan jadi pinter-pinter kita jangan sampai kan di sana bumi dijunjung, gimana? Di sana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Ya. Ya gitu, adaptasi. Kalau kuliah, ya itu tadi, awalnya aja kita nggak ngerti. Lama-lama kita akan terbiasa kok dengan merepetnya ngomongnya orang Australia. Terus tulisan esai, itu aku sering banget dapat kritik dari academic advisor. Kamu Indonesia banget sih, digituin. Aku digituin. Karena orang di sana kan gitu ya. Indonesia banget sih. Aku gini, banyak produknya. Terus aku dalam hati gini tuh, terus halo dulu. Kalau kita kan, Mbak Tifa. yes, nge-lag lagi ya? Iya. Iya, boleh sampai esai Iya itu penulisan esai. Jadi jawab dulu pertanyaannya baru kasih background. Terus dan lain sebagainya harus dia bilang ini, kamu nulis kayak aku ngerti aja apa yang terjadi, harus dikasih dulu penjelasannya, dikasih definisi dulu dan sebagainya gitu-gitulah. Kritik-kritik itu pedas itu membangun, maksudnya kalau kita kan di Indonesia udah baper aja gitu dan mereka nggak akan
nggak mau blacklist lah, nggak. Cuma mereka ngasih ngasih kritiknya emang kayak gitu. Culture shock. Kemudian begitu kita balik ke Indo, namanya reverse culture shock karena kita udah terbiasa di negara yang disiplin. Biasa di negara yang disiplin, kemudian bersih segala macam. Aku jalan kaki di sana sepanas apapun cuacanya nggak keringetan. Jadi sering jalan kaki, aku jalan kaki jauh gitu kan. Kalau di sini ampun jalan kaki dikit muka kita udah hitam gitu kan, kena knalpot, kena apa gitu gitulah. Tapi ya Mm. pengen balik lagi. Amin. Itu unik. Tapi ini ya, kita pertama datang tuh culture shock, terus seneng happy, happy tapi culture shock, terus frustasi, terus settle, terus balik lagi culture Ya, shock begitu lagi. balik Tapi kan Indonesia culture pengen shock balik lagi. lagi. Yang pernah sekolah di luar negeri. Nah ini mungkin kaitannya dengan pertanyaan Mas Gilman tadi juga yang terakhir soal kehidupan pelajar di sana. Mas Gun juga nanya di kehidupan di luar kampus nih. Jadi Oh ya, kalau di kampus tadi udah lihat nih dosennya gimana, bikin essay ya gimana. Mbak Tifa aktif juga nggak di luar kampus atau kehidupan sehari-hari lah gitu? kehidupan sehari-hari di luar kampus, aku ngapain aja? Oh tadi kerja sana kerja sini, kerja sana kerja sini ngumpulin dolar. Terus, oh yang menarik lagi, aku ikut ini nih, namanya ILTA Indonesian Language. Tadi ada ya kayaknya tadi aku sempat baca, oh bisa ngajar bahasa Indonesia bisa. Namanya ILTA Indonesia Language Teaching Assistant. Aku ngajar selama berapa bulan ya lupa. Ngajar di sana, itu ngajar anak-anak SD di Australia. Enak banget, maksudnya beda lah ya ini aduh dan di sana tuh ada satu studentku itu masih kecil, grade anak kelas 2 SD itu grade berapa? Grade 8, 7, 6, 7. Nah, itu dia pernah nggak masuk 2 hari, 3 hari. Begitu kata pas masuk, orang tuanya bilang, dia nangis-nangis, meraung-raung katanya. Begitu nggak masuk karena sekolah di Australia itu fun. Jadi fun banget sekolah di sana. Jadi aku kehidupan selain di kampus yaitu kerja sana kerja sini terus ngumpul-ngumpul sama teman dan juga main sana main sini. Kalau ada libur dikit, libur yang 2 minggu aku biasanya main ke Sydney, ke Queensland, kemana lah gitu. Ya mengisi kapan lagi gitu kan, masih mumpung masih di Australia. Apa namanya, dan jangan lupa networking itu penting. Dan aku kan temenan sama teman-temanku selama kuliah. Teman-temanku tuh udah yang ada yang jadi dirjen di negaranya, maksudnya wow banget kan kalau kita bisa menjalin networking dan juga siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia gitu loh. Wow wow banget lah teman-teman yang lulusan sana sementara aku masih butiran berlian, salah. Kebetulan belum mah tetap terkilau sama. Jadi ini apa ada kerjaan tadi ya Mbak ya, apa kerja tambahan, terus juga ngajar, jalan-jalan. Aku lihat Mbak Tifa juga ini apa Iya betul. nari-nari kemarin, jadi semuanya dicoba ya di Volunteer juga Brenda. sering volunteer. Ikut-ikut kegiatan KBRI, menjalin kerjasama lah. Nari-nari itu waktu itu ngisi ini Pilpres 2019. Oh, I see. Ih, seru banget ya. Artinya tuh kayak memang setiap waktu tuh jadi berharga banget ya buat kita manfaatkan karena pengalaman itu nggak bisa diulang gitu ya. Betul. Karena kesempatan itu datang 2 kali. Jadi kayaknya tuh aku mirip-mirip juga sih. Jadi flashback memang Flashback. banget kita harus cobain apapun, mau jalan-jalan, mau ketemu orang Indonesia, mau bangun jejaring, mau mengasah hal-hal yang nggak ada di Indonesia, mau kerja gitu ya, kerja tambahan. Nah ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Tiffany. Mas Pur rajin banget sih nanya dari Iya, tadi nih, ini ngincer hadiah ya. iya dia ngincer hadiah nih. Mbak Tifa ini kan sering tadi kan banyak banget nih store cost-nya juga dibunyiin ke luar negeri juga ya, itu proses izin kantornya gimana tuh Mbak? Apakah sebelum daftar atau setelah keterima gitu? Ini ada yang curhat mungkin susah izin kantor kali ya, store cost. Oh iya, izin kantor itu pasti ya gimana ya harus izin lah. Jadi itu ada seleksinya di kantor. Jadi kalau kita mau ikut sos dan lain sebagainya, itu nanti berproses, kemudian ada izin, kemudian mengajukan nama-nama yang akan ikut itu diajukan ke pimpinan. Terus nanti pimpinan yang akan memilih siapa yang akan ditunjuk gitu untuk ikut course tertentu. Kemudian kita ikut seleksi dan udah kalau lulus ya udah tinggal join. Itu sih beberapa Oh, berarti memang berproses. Ya, faktornya ini ya, ya, berproses tetap ya. sama. Bisa izinnya, iya betul Mas Gun. Nah ini dari Mas J. Hamdani. Info seputar beasiswa atau course di luar negeri ini di mana sih Mbak Tifa kita bisa temukan? Apakah ada pusat
Ya, dua-duanya, dua-duanya. Itu kalau di tadi nanya apa ya? Course ya? Course apa beasiswa? Info-infonya tuh Oh, dapat di mana sih? Ada pusat informasi kah? oh, oke. Ataukah harus cari sendiri? Kalau beasiswa itu memang kita rajin-rajin cari info sendiri. Kemudian selain itu Setnek, Kemensetnek biasanya suka share info-info itu ke focal point kerjasama luar negeri di instansi pemerintah. Dan juga kalau di mana namanya, kalau Pemda atau daerah itu ada namanya pusat kerjasama, pusat fasilitasi kerjasama di Jadi nggak kedengar. Kemendagri. Itu dia akan menyebarkan info-info ini ke seluruh uh, provinsi. Iya, kedengeran nggak? Aku coba nyalain Hmm. video. Agak putus-putus gitu Mbak Ngelag ya? jadinya. Eh, Maria lagi. Nah, Oh ya udah, aku tutup lagi, aku tutup lagi. matiin aja Mbak. Oke. Apa namanya interaksi gitu? Aku coba nyalain, taunya ngelag. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ya itu informasinya sebenarnya. Iya. Oh, itu makanya sering banget. eh makanya sering banget. Tapi seringnya banyak yang nggak terima info ini. Kayak kemarin aku ikut training Singapura, dirimu komen, ini apa? Sebenarnya ini training itu berlaku ke kementerian lembaga pusat dan juga daerah. Itu semestinya yang lain terima. Makanya untuk itu, terima kasih Asna, promosi dulu nih. Terima kasih Asna, aku ikut Asna 5 dan kemudian aku juga membuat kita membuat proyek namanya CBDIK, Sistem Informasi Beasiswa dan Pendidikan. Itu kalau misalnya diakomodir itu bagus banget. Jadi kita pengennya seluruh ASN se-Indonesia itu platformnya lewat Telegram nanti. Kalau akhirnya project dari grup aku goal. Jadi kita pengen memfasilitasi karena sering banget teman-teman itu gini, hah ada beasiswa ini toh, loh ada diklat ini, kok kita nggak tahu, suka-suka sering gitu. Karena mungkin memang infonya kurang nyampe. Karena itulah salah satu kendala pemanfaatan beasiswa luar negeri. Biasanya itu, karena infonya kurang nyampe, kurangnya sosialisasi, dan lain sebagainya. Bener, bener banget sih Mbak, aku boleh komen yang ini nggak? Karena memang apalagi kita Heeh, di daerah gitu ya, kadang tuh mungkin sebenarnya informasinya ada, suratnya ada, tapi nggak heeh, nyampe, nggak ada heeh. yang tahu. Jadi memang kitanya lagi mau nggak nyari nyari sendiri atau sekarang berselancar gitu. Kalau dulu aku sering nyari tuh kayak youthopportunity.org tuh, itu banyak banget course-course-nya. Nah, tapi kan nggak semuanya apa, maka sekarang tuh kayak ada jejaring. Orang WhatsApp kan tinggal forward, Iya ada yang betul. forward di grup ini, Heeh. kita ikut course ini, di Yes. Asna ada info Heeh. gitu ya, kayak ya banyak banget sih sebenarnya Mbak Mas Hamdani. Dan kita berharap tuh proyeknya kelompok Mbak Tifa beneran ini, jadi besok kita punya platform Heeh. juga untuk Amin. sharing channelnya gitu ya, walaupun di Telegram tuh kayak butuh banget sih memang yang terupdate, jadi kayak bantuin ngumpulin Iya. informasi Heeh. kan Heeh. sebenarnya. Sebenarnya tuh banyak yang berpotensi tapi Iya nggak tahu betul. gitu kan. Dan jangan lupa tetap minta izin dari instansi. Karena Setnek tidak akan mengeluarkan Ya. surat, tidak akan mengeluarkan izin dari pemerintah kalau izin instansi nggak ada. Gitu. Mm-mm. Nah, iya, benar banget catatan ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Andi Azari. Kalau course work di Australia nih Mbak Tifa, syarat lulusnya apa tetap bikin karya tulis? Kemudian suka bingung karena ada program sertifikasi juga. Ini satu hal atau hal yang berbeda ya? Ya, aku dengar Australia itu ada master by course, master by research, gitu-gitu Yes. ya Kak Tifa. Nah, ini apa maksud Mbak Andi kayak gini nih Mas Andi? Ada program sertifikasi juga, bikin karya tulis kah atau gimana? Mm-mm. Silakan. Ini kalau short course itu nggak wajib bikin tesis. Jadi isinya kuliah-kuliah aja. Kalau short course. Kemudian syarat lulus nggak wajib bikin uh, tesis. Tapi ada yang bikin mini tesis ada, tapi itu nggak wajib, tergantung course yang diambil. Kemudian program sertifikasi itu apa ya? Yang mana ya program sertifikasi? Karena suka ada program sertifikasinya juga. Aku nggak paham nih pertanyaannya, mohon maaf Mas
Mohon maaf Mas Andi Azari. Ya, mungkin Mas Andi bisa bisa komen lagi kalau ini nih banyak juga yang komplimen nih, apresiasi Mbak Tifa seneng banget dengar ceritanya gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya masih soal kehidupan nih. Nggak apa-apa kita kan living abroad Yuk, 101 ya. Kalau sebagai muslim nih di Australia gimana nih Mbak Tifa? sebagai muslim biasa aja, maksudnya sama aja dengan yang lain. Oh, aku jadi ingat, aku nyampe sana tuh pas puasa, bulan Juni 2018 Hmm. puasa. Suhunya -8, -6, jangan ditanya gimana bekunya di sana. Jadi, terus puasanya lebih cepat jamnya. Kemudian nggak ngerasa lapar karena suhunya enak. Halo, udah balik. Kemudian suhunya enak itu sebagai muslim. Dan kita dihargain lah di sana karena kita tinggal bilang kita lagi puasa gitu. Dan pas aku di sana kuliahnya tuh dapatnya sering sore ke maghrib sampai malam malah pernah. Nah itu ya udah di sana kan nggak yang kalian harus hadir terus di ruangan, enggak, mereka jarang kok presensi itu sebagai salah satu faktor nilai, itu jarang banget. Teman-temanku malah jarang banget ada yang kuliah, tinggal ngikutin recordingnya doang. Teman-temanku malah karena mereka kerja sebagai unicorn. Jadi ya itu apa tadi ya, oh ya, tidak mempermasalahkan, karena tidak mempermasalahkan kehadiran, jadi kita tinggal, aku dulu sering tetap ikut kuliah yang sore itu, tapi begitu maghrib ya udah kita makan aja di ruangan, makan ya udah, makan pisang, makan itu nggak apa-apa, di Australia itu nggak masalah makan di kelas, makan minum tuh nggak masalah, asal jangan makan gede-gede aja ya, makan nasi sekotak itu enggak, tapi makan pisang, buah, kurma, terus udah itu kita melipir karena kebetulan di kampusku itu ada musolanya, dan beberapa tempat nggak masalah sih. Dan aku ikut juga sama teman-teman muslim di sana beberapa kegiatan. Eh iya. Terus apa lagi tadi ya? Tadi ada yang mau aku share tapi aku lupa. Oh iya, Ntar deh, kalau aku mungkin aku inget. mau tambahin Ah, kalau soal di Australia. ah, ah, Ini kok jadi nambahin karena aku ah, ah, program ah. IMF kan Mm-mm. Australia Indonesia yang program ketiga kota tuh yang walaupun muslim itu minoritas tuh kayak ya kayak biasa Iya. aja gitu ya. Di kota Mm-mm. lain pun kayak gitu Mbak, di Iya, Melbourne atau di Sydney gitu, masjid juga komunitas muslimnya banyak, makanan halalnya banyak, jadi jangan iya benar. khawatir lah. Iya, halalnya banyak. Kalau Mm-mm. Mbak Halal bacer banyak. Mbak ini ada banget. Ini ada ini teman kita nggak sih di Atlas? Aku Siapa lupa namanya? panggilannya Mbak. Ini aku ingat aku. Sky Iya, Street ih, Tower. kenapa dia, kenapa dia ada di sini? Ini kayaknya dokter itu bukan sih? Dokter, yang dokter? Kaitrit, Aku silakan lupa, engkau. aku lupa. Maaf ya Mbak ya. Kayaknya ini Aku mbak yang dokter deh. dia pengen apply AS tahun ini semoga lancar. Nah kalau wawancara AS gimana nih Mbak Tifa? Oh iya, ini wawancara itu ini aku master ya, jadi yang wawancara 2 orang, satu Australia, satu Indonesia. Kalau yang PhD yang wawancara 4 orang, 2 Australia, 2 Indonesia. Jadi bedanya master, master dan PhD. Satu lagi bedanya master by coursework sama master by research. Kalau MA research itu biasanya sudah harus presentasi project. Kayaknya ya, kalau if I'm not mistaken, kayaknya gitu. Nah terus wawancara, wawancara ya udah kita jangan lupa kita baca-baca lagi aplikasi kita, jangan sampai kita nulis apa terus kemudian pas diwawancara kita jawabnya yang lain, itu kan menurunkan nilai. Jadi kita pelajari lagi kita kemarin nulisnya apa ya, karena aku juga lupa waktu itu. Waktu itu apply-nya kan, aku apply-nya Maret, jadi jauh sebelum ditutup aku udah apply gitu, Maret apa April aku apply. April, kayaknya April awal aku udah selesai, udah aku selesaikan karena aku mau cuti, nggak mau ngurusin aplikasi lagi. Nah terus Pak kita dapat wawancara itu di Mei, Juni, Juli, Agustus lah, kan itu udah agak lama. Jadi kita baca-baca lagi, jangan lupa. Terus, uh, nah itu tuh akan menguji mental banget pas di sana karena aku pas dapetnya yang galak banget bulenya. Perempuan tuh galak banget, terus menguji mental banget lah, dia bilang ini, kamu tahu nggak sih? Ya ampun, bener-bener galak deh. Eh, Nilai kamu nih segini, nggak bisa masuk kali, ini gitu gitulah, nggak bisa masuk kali ke Australia gini. So aku bilang semua itu bisa dipelajari gitu kan. Saya akan belajar dan segala macam lah. Pokoknya menguji mental waktu wawancara itu. Pokoknya kita kita harus memastikan kita tuh sanggup dan siap hidup di Australia. Kemudian yang Indonesia biasalah nanyain pengalaman kerja, terus nanyain kontribusi kita setelah lulus, kita mau ngapain nih gitu. Terus aku juga bilang pengalaman
aku bilang gini, pengen banget jadi Australia Award Ambassador. Aku bilang itu bener tuh. Karena terutama di instansi aku bilang, karena instansi saya Oke. jarang yang dapat AAS, jadi kita pengen banget, aku pengen banget jadi Australia Award Ambassador, terutama di instansi. Gitu gitulah. Jadi bikinlah hal-hal yang unik dan spesifik gitu, Jadi sehingga pesan gitu keren, gitulah. keren. Ya, Gitu sih unik. ya, ya spesifik dan ada manfaatnya juga untuk mereka, bukan hanya untuk Iya keinginan betul. kita gitu. Jadi itu biasanya juga menentukan. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Siti Prabawati nih. Biasanya diterima berapa sih Mbak? Setiap tahun ada kuota gitu nggak Mbak Tifa? Katanya sulit gitu. To be honest sekarang lebih sulit lagi karena kuotanya dipersempit. Kalau dulu pas aku itu 300 ya. Kalau untuk 300 itu yang PNS itu masuk di berapa puluh masuk di 70%. Jadi 70% itu public, kemudian dari embassy aku lupa sisanya. 30% lagi yang kalau nggak salah nih yang geographic focus area, kemudian apa lagi gitu. Nah, sekarang dari 300 aku dari 300 menjadi hanya 50 aja se-Indonesia. Jadi sangat-sangat kompetitif. Yes, sangat Oh, kompetitif tahun ini. Public kalau nggak salah ini jadinya untuk PNS kompetitif. itu 30 ya, 30 orang kalau nggak salah, apa kebalik, apa 28, apa 28 orang gitu untuk dari PNS yang diambil untuk Australia. Untuk Australia Award maksudnya. Jadi sangat-sangat kompetitif. Ini untuk yang Australia Award yang aku dapat ya, tapi ada satu lagi Australia Award namanya Endeavour Scholarship. Itu Oh, persis oke, dengan iya. Australia Award yang aku dapat, tapi dia udah mensyaratkan IELTS yang tinggi. Terus tidak memfasilitasi apa namanya? Tidak memfasilitasi apa tuh yang dapat di Indonesia tuh training training bahasa Inggris di Indonesia tuh enggak, karena kan sudah dianggap kita udah mampu dan sanggup terjun dan uangnya jauh lebih tinggi dari yang Australia Award yang Australia itu yang biasa lah. Nah kalau Endeavour ini, kalau Australia Award kan saingannya di negara masing-masing, Indonesia ya Indonesia, saingannya Kambodia Kambodia, tapi kalau yang Endeavour ini saingannya sedunia gitu, tapi lebih kompetitif dan Iya, lebih iya, iya, iya. bergengsi jelas. Oke sih ya. Jadi ada harus Ya apa ada betul, harga ada you get what membership you no pay. pain no gain maksudnya kayak iya jadi tuh pantas tadi seleksinya ketat kuotanya juga karena memang tadi sultan banget kan dibanding beasiswa lain. Nah, ada lagi di atas itu ternyata Ya namanya Endeavour. Endeavor scholarship yang lebih lebih ketat lagi dan lebih sultan lagi gitu. Jadi worth it ya Betul. Mbak harus diperjuangkan. Jadi semuanya tuh ada konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Damar. Kan Mas Damar ini difabel nih. Gimana nih akses transportasi maupun Ya, pendidikan di sana? kebetulan difabel itu dapat kuota di Australia Award. Kemudian untuk akses di sana itu kalau di bus itu aksesnya, kalau aku nggak tahu kalau di state lain, tapi kalau di Canberra aksesnya sangat 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 ini ya mumpuni untuk difabel itu, akses untuk kuliah. Kemudian kebetulan teman kuliah aku tuh difabel dari Nigeria apa Kenya dia. Kayaknya kali ya. Dia difabelnya tidak bisa melihat. Jadi dia ke kampus itu dengan tongkat dan kacamata hitam dan enggak masalah, dia lulus baik banget. Apa nilainya bagus karena environment-nya sangat mendukung. Jadi tidak membeda-bedakan ini difabel apa enggak dan segala macam. Kemudian untuk mata kuliahnya sendiri kalau nggak salah ini aku lupa. Itu ada yang pokoknya dia tuh bisa aja mengikuti entah dari sound karena apa namanya entah dari soundnya, recordingnya dan segala macam itu pokoknya difabel itu bisa insya Allah. Iya, iya, bener banget. Aku mau nambahin, aku punya teman baik banget, teman baik di sini. Dia disabilitas fisik berat, malah Mas Damar memang butuh bantuan. Itu S2, S3, udah S3 malah, dan itu dapat kuota itu Ya ya. juga Mbak Tifa buat Mm, mm. pendampingnya gitu. Ya Pendampingnya juga betul. dibiayai di Mm, sana gitu kalau tergantung mm. tingkat difabelnya. Jadi saya Ya. inklusif itu ya. Dan apa dia malah takjub sama kondisi infrastruktur di sana yang sangat mendukung difabel sehingga sekarang dia jadi advokat disabilitas di Sumatera Barat dan kebijakan gitu. Jadi Mas Damar jangan khawatir, bahkan Ada ada kuotanya. kuotanya ya. Jadi aku malah effort apa malah support Mas Damar Iya. nih buat daftar karena kuotanya khusus gitu Mas Damar. Saingannya tuh lebih sedikit karena ketemu sama teman-teman sama Iya. difabel gitu. Tinggal jual jual Iya tinggal esai jual ya. esai, benar-benar tinggal jual esai.
Oh ini Mas yang bahas Andi tadi soal sertifikat kompetensi, misalnya tuh ada Master of Commerce, itu coursework non riset. Kemudian ada lagi Graduate Certified in Commerce. Apakah Graduate Certified itu program lanjutan? Master of Commerce, kemudian Kedengeran? kedengeran, kedengeran. Aku lagi baca, lagi Kedengeran, mencerna. kedengeran. Master of Commerce, coursework non red. Kemudian Graduate Certified in, kah Graduate Certified itu program lanjutan? Wait, Graduate Certificate. Graduate Certificate. Oh, graduate. Kayaknya ini enggak ya? Ini beda program. Kalau nggak salah, coba nanti ntar aku screenshot dulu nih. Kayaknya ini program. Ya, ini Mas. Ini program yang berbeda kok kalau graduate certificate itu. Sama kayak ambil contoh yang di ENU. Kan aku Master of Public Policy. Soalnya ada lagi graduate certificate of, itu beda. Biasanya itu untuk ini pekerja-pekerja di Australia kan banyak yang PNS-PNS sana kerja sambil kuliah. Itu biasanya mereka ngambil yang itu. Aku juga lupa alasannya kenapa. Tapi nanti aku coba cari tahu deh. Aku udah screenshot ID-nya Mas Andi juga. Nanti pasti jawab ya Mas Andi. Nah ini Mas Damar lagi nih, kalau udah diterima apa yang mesti disiapkan? Apalagi masalah finansial dan kondisi sebagai difabel karena takut luntang lantung. Nah, gimana? Yang harus disiapkan pertama mental karena yaitu beda sistem negara, kemudian jadi kita harus pahamin budaya di sana. Ingat-ingat apa yang tabu dibicarakan, kayak misalnya Thailand, jangan ngomongin X gitu di sana karena itu bisa karena politis gitu-gitulah. Kemudian kita harus paham sarana transportasi, terus sistem pendidikan, iklim jangan lupa. Temanku itu orangnya pinter banget dari dari Kemenq. Dia orangnya pinter banget, tapi akhirnya dia awalnya dia memilih ENU, tapi setelah dia riset, jangan lupa ini riset iklimnya, dia nggak jadi karena ENU itu dingin banget, panas banget. Jadi dia nggak jadi karena dia merasa dia udah self evaluation sendiri, kayaknya dia nggak sanggup hidup di tempat yang terlalu dingin, terlalu panas. Kemudian hukum di sana seperti apa? Karena beda-beda nih. Canberra beda cara nyetirnya dengan Sydney. Padahal tinggal encus doang nyampe Sydney kan, tapi itu beda cara aturan-aturan lalu lintasnya itu pun berbeda. Aku nggak tahu. Aku tuh sempat mikir gini, kenapa sih Australia ini beda aturan nyetirnya, kemudian sistem transportnya pun beda, kartunya pun yang digunakan beda. Jadi aku setiap ke setiap ke Sydney beli kartu yang khusus transportnya Sydney. Ke Queensland beda lagi kartunya, ke Adelaide beda lagi kartunya. Jadi kalau kita kan ya udah pakai Imani bisa dipakai di beberapa tempat. Kemudian isu khusus juga kita harus ngeh lah dengan isu-isu khusus di negara yang akan kita tuju gitu. Kemudian siapin mental untuk bertabrakan nilai tentu saja karena beda budaya dengan Indonesia. Kemudian kita harus mandiri dan nyamanlah dengan kesendirian di sana. Tapi enggak kok, banyak teman-teman. Kemudian kita harus survive, jadi maju terus pantang mundur dan mengelola ekspektasi. Nah ini penting banget mengelola ekspektasi. Jadi banyak teman-teman yang di Indonesia itu nilainya kan tinggi-tinggi nih, sempurna dan segala macam. Kadang nggak semua, tapi beberapa ada yang karena kita kan di sana seringnya nulis ya, mungkin nulisnya kurang atau gimana, jadi dapatnya biasa-biasa aja. Mereka langsung down. Ada yang sampai konsultasi ke psikiater di kampus gitu-gitulah. Sebenarnya aku waktu sebelum aku berangkat ke Australia yang dapat kelas di Indonesia itu sering dibilang sama teacherku yang cultural, dia Barbara itu teacher apa sih namanya aku lupa. Pokoknya itulah yang tentang kebudayaan itu, dia sering bilang kalian itu udah dapat sekolah di luar negeri aja tuh udah bagus, udah bisa survive di sana itu udah bagus. Dapat pas pun itu bagus. Jadi urutan kalau di ENU itu kan failed, terus pas itu kan ya udah pas gitu, lulus, baru kredit. Setelah kredit itu distinction, baru high distinction. Kadang-kadang orang Indonesia itu nggak terima gitu, cuman dapat pas doang, padahal pas itu lulus gitu. Makanya sering-sering banget galau-galau kalau dapat. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola ekspektasi, optimis tapi realistis gitu.
Itu sih unik kalau yang um, Jadi memang faktor mental ya. Kalau finansial kayaknya semua finansial ya. disediain kan sama Mas Kalau hidup Damar. sendiri, kalau berangkat sendiri sih Sultan wow yang banget gitu, nggak akan kekurangan lah insya Allah. Terus tapi kalau halo yes, Mbak Tifa nih udah nggak kerasa sudah 17.10 loh. Mungkin satu lagi nih pertanyaan tadi kalau soal jumlah beasiswanya kayaknya udah jelas ya. Nih Mbak Siti juga nanya tadi lebih banyak. Ya ya Sultan lah Mbak. Satu lagi tadi aku kelewat di atas soal bawa keluarga mm-mm. juga sih sekolah anak-anaknya Oh, gimana. nah, Terus ada nah tantangan ini gitu salah ya satu, dilihat. ini privilege, salah satu privilege dari Australia Award yang tidak dimiliki beasiswa lain. Jadi gini, kalau master, Lagi, saya udah uh, aktivitasnya dari kalau tadi. master bawa keluarga bawa anak-anaknya itu sekolahnya gratis. Beda dengan beasiswa lain. Jadi kalau beasiswa lain kan bayar nih anak-anaknya kalau sekolah di public school. Kalau Australia Award enggak, karena kita sudah dihitung tadi siapa ya Mas Gun kali yang tulis kita dianggap presiden, jadi sekolahnya gratis. Tadi pertanyaannya itu bukan ya? Kalau S3-nya Kalau gratis S3, nggak? kalau S3 hampir semua beasiswa kalau bawa anak-anaknya gratis mau AAS ataupun non AAS. Tapi kalau master AAS doang yang gratis ininya sekolahnya. Oh, jadi memang ini kayaknya nih pantas diperjuangkan loh. Iya. Uh, aku batuk, sorry ya. Jadi teman-teman, kayaknya kita tutup saja karena sudah ada alarm aku batuk. Mbak Tifa kalau mau cerita lagi lanjut. Iya, iya, iya. Uh, Jadi itu teman-teman, kalau banyak, baca juga deh ke tenang, atas. kita juga sama DM ya kayaknya. Ada negarawan boleh, DM aku, DM Mbak Tifa juga boleh, dan nanti mungkin buat yang menang dua itu kita tanya nanti tim yang nentuin ya habis ini gitu karena mungkin ada ininya juga tadi aku dengar ada perlu ya benar butuh nggak atau dia mau apa mau dalam waktu dekat atau mungkin belum waktu dekat tapi intinya kita sangat senang berbagi itu kali ya Mbak Tifa karena kita tahu rasanya membutuhkan informasi ini dulu gitu waktu cari beasiswa aku sih suka kayak gitu kenapa sharing. Oke deh teman-teman kita tutup aja Mbak Tifa thank you ya sehat-sehat selamat buka puasa dan Iya. mungkin ada closing statement deh dari Mbak Tifa silakan. Iya. Nggak kedengeran, Mbak. Nggak kedengeran. Oh, closing statement. Mungkin balik lagi ke mengelola ekspektasi. Jadi kita jangan bandingkan. Uh, berarti aku tutup lagi nih. Semoga sekarang udah jelas. Apa namanya? Kita balik lagi ke mengelola ekspektasi. Orang lain yang bagus itu kita jadikan sebagai teladan gitu loh. Jadi kita harus membandingkan diri kita sekarang, forward dari sekarang ke masa depan gitu. Jadi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan yang lalu. Jangan bandingkan dengan orang lain karena itu bikin stres, Bunda. Itu sih Uni. Ya, ini itu penting banget ya. Pokoknya tuh jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri kita di masa lalu. Wah, keren banget nih Mbak Tifa. Semangat ya teman-teman pejuang beasiswa. Uh, Mbak Tifa aja tuh sampai 3 kali apply baru berhasil gitu. Aku juga kelihatannya dapat banyak tapi kita pasti banyak juga gagalnya. Jadi semangat dan ya pokoknya cari informasi banyak-banyak. Aku tutup ngebeduk hari ini. Ya, silakan. Mau nama dikit aja. Tadi yang Uniria bilang tentang gagal itu ada pertanyaan, salah satu pertanyaan di AAS, di aplikasi AAS. Apakah Anda pernah apa namanya? Apakah Anda pernah apply AAS sebelumnya? Kita kan akan jawab pernah nih. Tahun berapa? Mereka nanya tahun sekian dan sekian. Kita nggak masalah, salah jawab kan kita juga suka lupa ya tahun berapa. Dan itu menunjukkan, nanti di penjelasannya kenapa pengen apply lagi, itu ada penjelasannya, dan itu menunjukkan kita gigih mendaftar, gigih untuk terus berusaha mendapatkan determinasi, kita inilah, punya determination yang tinggi gitu, gigih untuk berusaha. Itu dinilai juga oleh AAS. Kegagalan itu tidak membuat kita lupa dan lain sebagainya. Gitu, Uni.
eh ya benar banget, udah cukup dari Mas Mbak. Dan intinya tuh menurut aku tuh jangan nunggu, ah aku belum bisa, aku belum pede. Coba aja dulu, karena ketika Coba kita dulu, coba kita tahu kurang gitu ya Mbak betul. Tifa ya. Kan kadang belum pede nih, belum. Tapi justru kalau kita udah coba tuh kita bisa refleksi, ini perlu kita, oh kayaknya kurangnya di sini, makanya kita bisa coba lagi lebih baik gitu. Kalau nggak coba tuh kita nggak tahu kan, nggak ada benchmark kita di masa lalu tadi. Bener banget. Oke deh, thank you semuanya. Ini aku screenshot maupun kamu buka kamera biar ada dokumentasi. Baik, terima kasih semuanya. Semangat dan selamat buka puasa. Di Padang masih lama sih di sini. Mungkin kalau di Jakarta dan sekitarnya udah buka. Banyak maaf dan besok juga masih ada ngebeduk sampai akhir Ramadan. Jadi tetap stay tune di negarawan.id yang udah nonton followernya Mbak Tifa. Silahkan follow juga dong Siap. negarawan.id. Nah, itu aja sih dari aku. Banyak maaf. Terima kasih. Selamat berolahraga. Sampai jumpa.